Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, terhindar dari virus COVID-19 ini yang sedang marak di Indonesia ya. Oke, jadi kali ini saya akan membuat video tentang gear list apa saja yang ketika saya bawa dan berapa sih beratnya gitu total. Karena dari kemarin sudah mulai banyak yang menanyakannya untuk Bang bikin video gear list dong. Oke, dan saat ini saya akan menuruti kemauan kalian semua ya. Jadi nanti saya akan membuat video tentang gear list dan tonton videonya sampai selesai ya, agar kalian tahu barang apa saja sih yang saya bawa ketika naik gunung. Oke. Saya akan menjelaskan barang-barang apa aja yang saya bawa. Ini sudah ada di depan saya semua ya, ketika saya mendaki gunung atau traveling ya. Mungkin saat ini saya sedang berada di tempat wisata Curug Gomblang. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada sedikit noise suara terjunan air gitu ya, karena di belakang saya persis ini ada Curug Gomblangnya. Jadi di sini adalah tempat selfie decknya, keren, mantap, dengan pemandangan di belakang sana yaitu Curug Gomblang langsung. Nggak usah lama-lama, saya akan menjelaskan barang-barang atau gear list yang saya bawa ya ketika melakukan pendakian gunung. Dimulai dari sebelah kanan mungkin ya. Di sini tertera 2 trekking pole. Sebenarnya ini tidak masuk dalam base bag ya, karena ini ketika kita mendaki itu dipakai, tidak dimasukkan ke dalam tas ya. Jadi ini beratnya tidak kita perhitungkan, tapi ini salah satu barang yang wajib ketika saya mendaki ya. Untuk jumlahnya sebenarnya tidak begitu wajib, harus 2 atau 1, itu bebas, tergantung dengan tenda yang saya bawa. Contoh, kalau misal saya menggunakan Naturhaik Kaga, itu kan sudah menggunakan frame tuh. Jadi nggak perlu membawa 2 trekking pole, 1 aja sudah cukup. Tergantung nanti ketika saya menggunakan top 10 saya seperti Sumo, seperti Ngayap itu ya, yang Hitori sama Sumo yang Fujiyama itu kan menggunakan 2 trekking pole. Jadi saya wajib banget membawa 2 trekking pole nih. Kenapa? Karena kalau misal saya membawa top 10 tersebut, saya hanya membawa 1, itu bakalan nggak bisa berdiri top 10-nya. Jadi ini adalah salah satu barang yang saya bawa, ada top 10. Terus ya, ini ada top 10 ya. Ini top 10 yang sekarang ini saya sering bawa, yaitu dari Sumo, serinya Fujiyama. Ini top 10 yang cukup besar, cukup luas, cukup lega untuk badan saya yang ya bisa terlihat lah seperti ini. Ini saya sekarang seringnya menggunakan outernya saja. Ini outer isinya dengan packing yang segini. Nanti untuk masalah berat saya cantumkan ya di pojok sini untuk barang apa dan beratnya berapa, karena saya tidak begitu hafal. Di sini ada top 10 outernya dari Sumo. Terus di sini ada pasak. Terus di Sumo ini terdapat 4 frame kecil-kecil ya, untuk di bagian ujungnya membutuhkan frame kecil-kecil. Terus setelah top 10-nya outer gitu, otomatis kita memerlukan bathtub. Di sini bathtub saya membuat sendiri custom dari plastik ya, bahan plastik, plastik PVC atau plastik HDPE gitulah. Ya biasanya kalau di tempat saya itu digunakan untuk kolam-kolam ikan gitu ya. Tapi kita mengatur ketebalannya karena dari pabrik juga ada pengaturan ketebalan gitu loh. Ada yang tipis, ada yang agak tebal, bahkan sampai yang tebal.
Kalau ini saya yang sedang, jadi masih terlihat besar. Nanti besok-besok saya akan membuat lagi bathtub dari plastik, ya dengan bahan yang tipis gitu. Oke. Terus di sini lanjut perlengkapan tidur ya. Perlengkapan shelter sudah saya jelaskan. Di sini tinggal perlengkapan tidur. Di sini terdapat sleeping bag dari bulu angsa dan jaket untuk innernya dari bulu angsa. Untuk sleeping bagnya saya menggunakan dari Meika ya, dari Bandung buatannya. Terus untuk jaketnya saya menggunakan dari Uniqlo, merek Uniqlo. Terus di sini saya menggunakan staff sack yang bisa dikompres ya, ada pengaturannya, jadi kita bisa mengkompres barang bawaan kita, bisa diperkecil lagi gitu. Jadi kita bisa menyingkat atau mengefisien tempat ya, karena tas juga kita kan ultralight, jadi ya otomatis kita harus meminimalisir barang bawaan yang besar-besar gitu. Nih ya, ini sleeping bag sama jaket inner. Terus di sini ini terdapat baju ganti. Ini dari celana, baju sama ya mungkin dalaman gitu ya, dalaman dan mungkin sarung tangan, bahkan puff. Ini saya masukkan ke dalam sini. Nih ya. Untuk beratnya seperti biasa nanti saya cantumkan di bagian bawah. Oke, ini untuk baju ganti. Terus di sini terdapat jaket. Ini jaket windbreaker ya. Jadi ketika digunakan untuk di bagian luar, ini fungsinya saya biasanya menaruhnya itu tidak di dalam tas ya. Saya biasanya ditaruh di bagian luar. Kenapa? Karena ketika saya membutuhkan ini, karena di cuaca di gunung itu sangat berpengaruh, sangat sangat berbeda ya, sulit untuk kita tebak. Kadang cerah, kadang mendung, kadang dingin, kadang kabut gitu kan. Jadi kalau misal kita masih dalam trekking terus dengan suhu yang dingin, ini bisa langsung dipakai gitu loh, tidak perlu membongkar tas, jadi kita langsung mengambilnya dari luar. Ini sangat cocok ketika kita gunakan untuk trekking ya, pas kondisi dingin, jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini sangat cukup sih untuk menjaga temperatur suhu kita. Oke, lanjut. Itu tadi kita sudah menjelaskan untuk tentang barang yang ketika saya gunakan saat tidur atau saat trekking. Terus saat tidur lagi saya membawa bantal tiup. Ini bantal tiup murahan ya. Udah sering saya pakai jadi agak lecek gitu. Ini cukup besar dan harganya murah. Sekitar berapa waktu itulah gitu. Nggak sampai 10.000 kayaknya di online shop. Ini bantal tiup, jadi ketika tidur itu menambahkan kenyamanan ya ketika kita saat tidur, karena sangat membantu sih untuk bagian kepala tidak sakit gitu loh. Oke, terus untuk tempat tidur lagi, kalau saya naik gunung itu membawa matras aluminium ini yang saat ini dipakai untuk alas barang-barang ini ya. Kenapa saya menggunakan matras aluminium? Dan jelas pertama lebih ringkas, lebih beratnya itu ringan lah. Terus mudah dimasukkan ke dalam tas. Terus lebih hangat ketimbang matras karet pada umumnya yang model gulung itu loh, yang hitam-hitam itu ya. Terus di sini saya custom lebarnya kita rubah menjadi 70 cm dengan panjang sekitar 180 atau 200 cm. Kenapa saya rubah lebarnya 70 cm? Karena itu kebutuhan saya. Kan kalau dari pabrik itu ada yang 50 cm, ada yang 100 cm gitu ya untuk lebar matras aluminium. Nah,
saya beli yang 100 cm, itu saya potong menjadi 70 cm. Padahal bisa sih kalau misal saya potong lagi menjadi 50 atau mungkin 60 ya. Tapi kenapa saya menggunakan 70 itu karena sesuai dengan badan saya, biar tidak terlalu ngepres gitu loh. Oke, jadi gitu. Terus selanjutnya yang saya bawa alat masak. Di sini terdapat cooking set. Cooking set menggunakan cooking set DS101. Ini ya, sebentar saya buka. Di sini sudah komplit di dalamnya. Sudah ada, sebentar. Ini ya. Ini dari cooking setnya. Ini ada gasnya. Terus ini ada tutup. Ini apa namanya, untuk minum, untuk masak air. Kadang saya ketika masak air untuk diminum ya, itu menggunakan ini. Ini untuk masak apa namanya, ya apalah, mie atau masak apa yang rebus-rebus gitu, beras mungkin, menggunakan ini. Terus di sini di dalamnya terdapat minuman yang saya sering bawa, itu teh ya, teh celup sama gula. Terus di dalamnya ada sendok, ada kompor, ada pisau. Ini kompornya ya. Ini nanti tinggal masukkan saja ke kanisternya. Nih. Contoh seperti ini. Oke. Itu untuk cooking setnya. Terus di sini, oh ya, ini ada tisu ya. Terus alat makan selanjutnya itu piring. Sebenarnya untuk piring sih saya pribadi tidak begitu terpakai banget ya kalau ketika mendaki gunung. Jadi malah sering tidak terpakainya nih. Cuma sering dipakainya itu hanya tempat ketika kita masak. Contoh kita goreng sosis atau goreng telur dadar gitu ya. Setelah dimasak kita taruh di piring ini. Tapi lebih sering tidak terpakainya sih. Tapi tetap saya bawa ya. Ini terus di sini saya membawa jerigen lipat. Ini yang 2 liter. Jadi untuk air-air yang kita masak saya taruh di sini. Entah yang matang atau yang masih mentah ya. Karena saya seringnya membawa air khusus yang masih mentah, karena sangat disayangkan ketika kita sudah membawa yang matang masih dimasak lagi gitu. Ini alasannya. Jadi saya bawa yang ini. Terus di sini saya membawa water bladder. Water bladder untuk membawa air minum ketika kita untuk trekking ya. Jadi kita tidak perlu botol lagi. Saya menggunakan water bladder. Ini water bladder yang murahan ya. Sangat membantu water bladdernya. Jadi kita tidak repot ketika kita akan meminum. Selang ini kita julurkan ke bagian depan dada kita. Jadi nanti ketika apa namanya, ketika minum tinggal ambil ini selangnya aja, lalu kita minum ya. Oke, lanjut. Setelah alat masak, kita membawa logistik. Sebenarnya saya membawa logistik lebih banyak lagi sih, ada cemilan, ada makanan berat gitu kan. Terus kalau logistik itu saya biasanya membawa dari base camp, membawa nasi yang sudah matang. Itu bisa digunakan untuk makan siang atau mungkin makan sore ya, tergantung kondisi. Terus biar kita tidak repot ketika kita baru sampai camp sore hari, kita tinggal menghangatkan saja nasinya, terus kita makan. Jadi kita tidak perlu memasak. Tapi untuk saat ini saya sering membawa ini nasi instan atau beras instan ya. Jadi ini metode baru dari saya ketika mendaki gunung atau camping. Saya membawa ini ya, membawa 1 kali pendakian 1 atau 2 lah ya. Terus kenapa di sini saya membawa mie? Ya, mie selalu saya bawa tapi tidak terlalu banyak, hanya 1 gitu. Tujuannya untuk apa? Ketika saya gabut pengen makan tapi yang simple, jadi saya memasak mie. Sebenarnya untuk nasi ini sangat simple. Ini tinggal diseduh aja. Nanti untuk penjelasannya linknya tak taruh di atas sini ya, di pojok ya, untuk review tentang nasi instan ini.
Ini untuk makanannya sebenarnya ada cemilan, ada lain-lain sebagainya, tapi saya tidak membawa saat ini. Oke. Terus di sini terdapat kantong kuning, kantong orange ya. Ini berisikan tentang elektronik. Jadi seperti power bank, seperti lampu tenda, lampu-lampu ya tumbler gitu ya, terus kabel-kabel charger. Pokoknya untuk elektronik saya taruh di sini. Ya, jadi ketika kita butuh apa, headlamp juga taruh di sini. Tapi headlamp tergantung dengan kita saat mendaki gunung. Kalau misal kita akan menemui trek malam ya, nggak saya taruh di sini, taruh di luar. Tapi kalau untuk trek yang tidak mencapai malam, saya taruh di sini ya. Oke, terus lanjut. Di sini saya membawa seatbelt, alas duduk ya. Ini saya gunakan untuk duduk di area camping atau di trek ya. Ketika kita beristirahat, saya menggunakan ini. Ini tujuannya untuk alas, jadi ketika kita duduk atau istirahat itu tidak kotor celananya, dan ini sangat membantu ya. Terus biasanya saya untuk membawanya itu ditaruh di bagian back system dari tas yang saya gunakan. Jadi sekalian untuk alas duduk dan back system dari tas tersebut. Ini cukup ringan ya. Oke. Terus di sini saya membawa jas hujan ponco yang 1 kali pakai. Jadi ini sangat ringan, terus cukup juga ketika kita bawa, tidak terlalu banyak tempat, tidak terlalu berat ya. Ini cukup lah ya, walaupun memang jas hujan ponco ini tidak ramah lingkungan ya, karena kita sampahnya termasuk nanti juga menimbulkan sampah ini karena 1 kali pakai dan plastik pula. Oke, ini untuk jas hujannya. Terus di sini saya membawa sendal. Sendal yang biasa saya bawa adalah sandal, kalau di tempat saya itu capit ya, atau sandal jepit gitu. Jadi biasanya untuk anak-anak UL itu membawa sandal yang sandal hotel gitu ya. Dan saya tidak suka dengan sandal tersebut. Memang sandal hotel itu ringan, tapi untuk postur seperti saya itu tidak ada yang besar gitu, jadi tidak cukup. Jadi saya menggunakan sandal yang jepit model gini, contoh seperti swallow dan lain sebagainya. Oke. Terus di sini saya selalu membawa sling bag ya, untuk membawa alat-alat kecil, contoh seperti kamera, seperti HP, seperti alat-alat. Di sini juga terdapat dompet untuk P3K ya. Di sini ada obat-obat, nih ada ya macam-macam lah ya yang saya butuhkan gitulah. Ditaruh di sini, terus ya gitu, sama apalah barang-barang kecil saya taruhnya di sini di sling bag. Terus terakhir saya menggunakan tas dari YSR ID nih. Ini sama sling bagnya menggunakan dari produk YSR. Ini satu paket dengan ini cukup enak, dan ini memang agak besar ya kelihatannya. Ini sekitar 30 liter karena saya menyesuaikan dengan postur badan saya, dan torso kan setiap orang berbeda-beda, jadi saya menggunakan torso yang sesuai dengan ukuran saya. Terus di sini saya request lubang untuk water bladder di bagian belakang ini. Tujuannya kenapa? Yaitu karena saya membawa water bladder, jadi saya request kepada makernya untuk ditaruh lubang water bladder di sini. Ini ya, dilengkapi dengan peluit. Jadi ketika emergency bisa dibunyikan ya. Oke. Oke, mungkin sementara itu barang-barang yang saya bawa ketika naik gunung, dan ada beberapa yang mungkin ingin saya rubah dengan barangnya. Contoh seperti tadi bathtub, saya ingin merubahnya. Terus jaket sebenarnya saya ingin merubah karena ini sangat ngepas di badan saya. Saya butuh jaket yang lebih besar lagi biar agak lega, biar agak nyaman. Terus di SB nya juga saya ingin
merubah feel powernya. Terus di sini saya ingin merubah sendal sih. Ini sendalnya cukup besar, saya ingin saya rubah ke yang lebih kecil lagi. Oh ya, ini ada satu yang ketinggalan, alat bersih diri lah ya, seperti sikat gigi, odol, dan sabun. Cuma untuk saat ini saya tidak membawa sabunnya ya. Cukup ini jadi ketika di camping ini bisa dipakai banget. Oke. Mungkin sementara itu alat-alat atau gearlist yang saya bawa ketika naik gunung. Dan ya seperti itulah ya barang-barangnya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video saya ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya biar kalian itu tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan saya akhiri video ini. Saya David, matur nuwun. Bye-bye.